Maria, wanita Uganda berusia 39 tahun. Saat usia 12 tahun menikah. Saat 13 tahun dia melahirkan anak kembar. Kemudian sangat heboh. Hamil 15 kali dia melahirkan 44 anak. Kemudian suaminya yang tidak bertanggung jawab mengambil uang dan melarikan diri. Sebenarnya Maria juga tidak ingin melahirkan begitu banyak anak. Tapi Uganda adalah negara yang terbelakang. Dan juga salah satu negara dengan tingkat kelahiran tertinggi di Afrika. Seperti Maria saja sudah punya 5 bersaudara. Tetapi keluarganya tidak bahagia. Dari kecil ibunya sudah pergi meninggalkan ayahnya saja menjaga mereka. Karena orang tuanya perlu mencari nafkah. Tidak lama kemudian mereka mendapat ibu tiri. Sayang sekali ibu tiri tidak menyukai anak-anak ini. Tidak hanya begitu. Suatu hari saat suaminya tidak di rumah. Ibu tiri memberikan 5 bersaudara itu makanan beracun. Dan Maria yang berumur 7 tahun duluan merasa aneh. Dia tidak peduli ibu tirinya dan berlari keluar. Saat pulang ke rumah, semua saudaranya sudah mati. Hal ini membuat ayahnya sangat sedih. Sehingga Maria dibawa ke rumah neneknya. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling menghangatkannya di dunia ini adalah neneknya. Tapi kehangatan ini tidak bertahan lama. Di daerah terbelakang ini sering adanya janji pernikahan, yaitu waktu bayi lahir sudah dijanjikan untuk pernikahannya. Saat Maria berumur 12 tahun, dia harus sesuai janji menikah dengan pria yang lebih tua 10 tahunan daripadanya. Perbedaan umur yang banyak ini membuat keduanya tidak memiliki cinta. Tahun pertama menikah Maria melahirkan anak kembar. Saat itu dia baru 13 tahun. Sudah menjadi ibu. Kedatangan manusia baru memang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi Maria merasa aneh. Persentase kembarnya sangat tinggi. Dan ada 4 pasang darinya adalah kembar 3. Saat Maria berumur 23 tahun dia sudah melahirkan 25 anak. Dibanding umur dia sendiri malah lebih 2. Begitu banyak anak memang sulit untuk menjaganya. Jadi Maria pernah mencari dokter lokal. Mencari tahu cara agar dia tidak melahirkan lagi. Sayangnya, karena ide-ide feodal lokal, merasa banyak anak banyak rezeki sehingga dokter menyuruhnya melahirkan lagi. Dan dokter mengatakan bahwa ovarium Maria sangat besar. Dan ada faktor genetik yang rentan terhadap superovulasi. Itu berarti orang normal biasanya berovulasi 1, tetapi Maria banyak. Jika ovarium yang banyak tidak berhasil menjadi bayi, akan mempengaruhi sistem kesehatan Maria. Dan mengonsumsi obat-obatan seperti kebon bisa berbahaya bagi kesehatan. Maria merasa sangat putus asa. Rencana awalnya hanyalah 6 anak. Tetapi sekarang malah kebanyakan. Jadi dia menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi karena keterbelakangan daerah sehingga medis juga tidak berkembang. Tidak hanya gagal malah menjadi sakit parah. Dan Maria melahirkan 44 anak totalnya. Dan yang hidup 38 jiwa. Dapat dikatakan bahwa keluarganya punya anak terbanyak di Uganda. Meskipun daerah miskin menggunakan banyak anak sebagai modal untuk pamer. Tetapi status keluarga Maria masih sangat rendah. Bukan hanya suaminya yang sering memukulinya. Juga membawa wanita lain pulang. Sama sekali tidak menghormati Maria. Karena sering tidak di rumah. Anak-anaknya tidak mengenali ayah mereka. Terkadang pulang setahun sekali. Pernikahan seperti itu seperti pernikahan janda. Tetapi karena pemikiran feodal, kerabat Maria mengajarinya untuk setia pada pernikahan. Tanpa suami, perlakukan anak sebagai pusat kehidupan. Sampai akhirnya, pria ini menjual semua barang di rumah dan melarikan diri. Maria yang tidak punya apa-apa, hanya bisa membawa anak-anaknya ke rumah neneknya. Demi menjaga anak-anak, Maria bisa apapun dan belajar apapun. Potong rambut, memunguti pakaian bekas, mencuci pakaian, menjual barang, dan lainnya. Sekaligus menjadi ayah dan ibu anak-anak. Tapi gaji yang didapat sedikit. Terkadang anak hanya bisa makan 1 kali sehari. Meskipun kondisinya sulit, Maria juga berharap anak-anak bisa mendapatkan pendidikan. Sementara sudah ada 15 anak yang bersekolah. Ini sangat tidak mudah bagi Maria. Kedua anak pertamanya telah memperoleh sertifikat keperawatan dan sertifikat di industri konstruksi. Bisa hidup mandiri.
Maria merasa anak-anaknya sangat ambisius. Jadi dia mendukung mereka sebanyak yang dia bisa. Anak adalah anugerah dari Tuhan. Dia sangat menghargai anak-anak ini. Sebagai wanita, jika di negaraku, pasti kategori wanita kuat. Lagi pula, membesarkan satu anak itu tidak mudah, apalagi puluhan. Saat ini, Maria berusaha menghindar dari melahirkan. Telah mengeluarkan rahimnya. Semoga dia dan anak-anak akan bahagia selamanya. Baiklah, serta berakhir di sini. Kalian juga dapat berkomentar. Klik suka dan ikuti. Kita ketemu di episode berikutnya.